Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, siap mengikuti perkuliahan gitu ya. Tidak kurang satu apapun. Silahkan teman-teman juga menjaga kondisi di masa pandemi ini, menjaga prokes ya. Oke, seperti yang saya janjikan sebelumnya bahwa saya akan mengusahakan untuk menyiapkan video penjelasan materi gitu ya terkait materi kuliah yang akan kita bahas. Kemudian nanti di kelas itu lebih ke arah diskusi singkat gitu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan di video ini lebih punya waktu untuk memahaminya dan nantinya jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kelas gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai ya pokok bahasan kita yang pertama yaitu tentang atom, molekul dan ion gitu ya. Oke, kita awali dengan sejarah awal kimia. Jadi di sebelum abad ke-16 itu sebenarnya ilmu kimia itu sudah ada. Hanya saja waktu itu diberi nama alkemi gitu ya. Nah, ini tujuan ilmu ini awalnya hanya mengubah logam yang murah menjadi emas karena saat itu perdagangan itu nilai tukarnya dengan emas ya. Mata uangnya adalah emas. Jadi supaya logamnya murah bisa menjadi emas itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dari sana mereka menemukan ide tentang atom. Namun ini belum berkelanjutan. Tetapi mereka sudah mulai belajar beberapa unsur dan kemudian juga sudah belajar dan menyiapkan asam-asam yang berasal dari mineral ya. Bukan asam-asam organik tetapi lebih ke asam-asam mineral. Pada abad 16, nah ini sudah mulai nih di Jerman itu sudah mulai mengembangkan sistem metalurgi. Jadi cara untuk pemurnian logam ya dari bijinya. Contohnya biji besi, kemudian dimurnikan jadi besi atau aluminium itu jadi juga dari bijinya ya, bauksit ya, aluminium. Nah, selain Jerman, Swiss itu juga sudah mengembangkan mineral untuk pengobatan. Jadi tidak hanya sistem metalurgi tetapi juga pengobatan. Tetapi obat-obatnya ini berasal dari bahan-bahan mineral ya, bukan dari bahan alam, bahan organik gitu ya, bukan, tetapi dari mineral. Nah, kemudian di abad ke-17 ini sudah mulai penelitian secara kuantitatif yang pertama dilakukan oleh Robert Boyle ya. Ilmuwan pertama yang melakukan percobaan kuantitatif. Nah, kemudian hukum dasar kimia. Nah, ilmu kimia itu hukum dasarnya yang pokok itu nanti ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah hukum konservasi massa. The Law of Conservation of Mass. Ini dikemukakan oleh Anthony Lavoisier pada abad ke-18 gitu ya. Di sini Anthony Lavoisier itu mengungkapkan bahwa di dalam reaksi kimia, massa sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi itu akan sama, gitu ya. Jadi implikasinya itu hanya ada penataan ulang dari material-material yang ada, sehingga massa itu artinya apa? Massa itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan di dalam
reaksi kimia. Jadi sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Ini contohnya ya. Maaf. Sebelum bereaksi, ini yang sebelah kiri ya. Ini reaksi antara kalium iodida dengan timbal nitrat ya. Tidak salah ini. Nah, kemudian ini ya warnanya putih dan kuning. Kemudian kalau dituang ini nggak ada yang kayak menuangnya, tentu saja nggak ada yang bercecer ya. Nah, masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Ini bereaksi membentuk endapan timbal iod ya. Nah, timbal iod PPI ya. Kalau tidak salah ini. Nah ini sebelum dan sesudah reaksi itu masanya adalah sama gitu ya. Jadi tidak ada yang diciptakan atau yang dimusnahkan. Oke. Kemudian hukum dasar yang kedua itu adalah the law of definite proportion ya, definite proportion atau hukum perbandingan tetap. Nah ini dikemukakan oleh Joseph Proust di abad ke-19. Bahwa suatu senyawa yang diberikan itu selalu mengandung proporsi yang sama persis unsurnya menurut masanya ya, atau the ratio of mass of each element is fixed for different compound. Jadi kalau di sini implikasinya bahwa setiap atom yang memiliki massa yang sudah spesifik ya. Kemudian kalau bergabung menjadi senyawa itu juga perbandingannya itu juga spesifik. Contohnya karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida itu apa? Ada yang tahu? Ya. CCl4. Ini pelarut ya, pelarut organik. Setiap satu atom karbon itu akan berbanding dengan 4 atom klorin. Atau contoh yang lain itu air. Air itu rumusnya apa? Air itu H2O. Nah, ini kalau di setiap 2 atom hidrogen itu akan berinteraksi dengan atau berbanding dengan 1 atom oksigen. Nah, kalau di persentase masanya, massa atom hidrogen itu kan 1 atomic mass unit ya, sedangkan oksigen itu 16 atomic unit. Jadi kalau di perbandingannya nanti di total masanya, massa hidrogen dibandingkan dengan total massa H2O itu nanti 11%, sedangkan oksigennya itu 89%. Contoh ini ya, langsung cek. Magnesium burns in oxygen to form magnesium oxide. Jadi logam magnesium ini kalau dibakar dengan oksigen itu akan menghasilkan magnesium oksida. Pernah belum mereaksikan ini? Kalau dulu waktu masa kecilnya itu suka bermain kembang api, mestinya pernah. Ini yang namanya kembang api tetes itu ya, yang warnanya putih terang itu kalau dibakar ya. Pita magnesium Mg. Itu adalah magnesium dibakar, itu akan hasilnya yang netes itu adalah magnesium oxide ya. Nah, contoh ini jika 16,88 gram, ini saya pakai titik ya karena ini dalam bahasa Inggris, hati-hati nanti kalau teman-teman nulisnya itu dalam bahasa Indonesia, ini adalah 16,88 gram gitu ya. Gram itu singkatannya, jangan lupa sudah saya sampaikan, gram itu G ya, bukan GR ya. Nah ini koma kalau dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris ini pemisah desimal adalah titik ya. 16,88 gram magnesium dibakar ternyata menghasilkan 28 gram magnesium oksida ya. Ini hasilnya. Nah, berapa massa dari oksigen yang diperlukan? Nah, kita tahu bahwa perbandingan massa magnesium dan oksigen itu tetap, atau tadi
Sebelum dan sesudah reaksi itu tetap. Jadi sebelum bereaksi itu ada 16,88 gram, sedangkan sesudah bereaksi yaitu 28 gram. Atau dengan kata lain bahwa magnesium, massa magnesium oksida MgO itu sama dengan massa magnesium dan massa oksigen. Ini kita sudah tahu magnesium, massa magnesium itu ini, ya, ini sudah tahu. Massa magnesium oksida ini, nah, berarti kan massa oksigen bisa kita ketahui ya, ini ya, massa oksigennya sehingga 11,12 gram massa oksigen. Oke, itu adalah terkait dengan teori yang mendasari di ilmu kimia. Nah, kemudian lebih lanjut lagi ada teori atom Dalton. Teori atom Dalton yang sudah dikemukakan di abad ke-19 ya, tahun 1808, itu menyatakan bahwa materi itu disusun oleh partikel yang kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut sebagai atom. Kemudian atom itu tidak dapat dihancurkan. Di dalam reaksi kimia, atom itu hanya mengalami penyusunan ulang, tetapi tidak memecah atom itu sendiri, gitu ya. Jadi dia akan kombinasinya aja berbeda. Contohnya ini misalnya atom karbon, ini kebetulan bersendiri. Kemudian atom oksigen itu kan di alam sebagai O2 gitu ya, ini O2, ini C-nya karbon, berdiri sendiri. Nah, kalau dia bereaksi gitu ya, ini hanya akan mengalami penyusunan ulang. Tadi kan oksigen itu berikatannya dengan oksigen gitu ya. Tetapi ketika sudah bereaksi dengan karbon, ini bisa misalnya contohnya menghasilkan karbon monoksida. Oksigennya berikatan dengan C, yang tadinya C-nya tidak berikatan. Nah, ini. Tetapi atom itu sendiri tidak rusak, hanya mengalami penyusunan ulang, ya. Oke, masih lanjut tentang teori atom Dalton. Di dalam sampel unsur murni untuk semua atom itu memiliki massa yang sama dan mempunyai sifat yang sama, gitu ya. Jadi unsur murninya itu sama, gitu ya. Nah, kalau atom yang berbeda, atom dari unsur yang berbeda itu memiliki massa yang berbeda dan sifat lain yang berbeda juga. Nah, contohnya ini jika diberikan suatu senyawa yang menyusun suatu yang tersusun dari atom-atom unsur yang berbeda, ini akan memiliki menghasilkan partikel baru yang lebih kompleks, tetapi memiliki perbandingan atom yang selalu sama ya, bilangan bulat. Dalam jumlah besar ini nanti misalnya contohnya ini garam dapur ya, NaCl. Di setiap bagian kalau dipecah ya di situ ada Na plus, ada Cl minus gitu ya. Nah, NaCl, ada Na, ada Cl gitu ya. Perbandingannya 1:1. Nah, ini perbandingannya tetap gitu ya. Oke. Nah, dari teori atom Dalton tadi itu mendapat dukungan dari beberapa teori gitu ya, atau hukum gitu ya, bahwa ini ya termasuk hukum perbandingan apa ya, the law of multiple proportion. Ini ya, saya susah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Oke, tetapi intinya jika dua unsur itu membentuk lebih dari satu senyawa,
Apakah unsur bisa perbedaan massa satu unsur yang bergabung dengan jumlah massa yang sama dari unsur lain merupakan perbandingan sederhana bilangan bulat. Ini contohnya ini ya, dua unsur itu membentuk yang sama. Contohnya apa? Itu contohnya nanti ada karbon dengan oksigen, itu bisa membentuk CO, bisa membentuk CO2. Kemudian karbon hidrogen dengan oksigen itu bisa membentuk H2O, bisa juga membentuk H2O2. Atau sulfur itu bisa membentuk ini ya, sulfur dioxide dan sulfur trioxide atau SO2 dan SO3. Nah, ini perbandingan masanya antara misalnya sulfur yang di sini sulfur dengan 2 atom oksigen dan di sini sulfur dengan 3 atom oksigen, itu perbandingannya akan selalu berupa perbandingan bilangan bulat gitu ya. Jadi dari data eksperimen misalnya yang sulfur dioksida itu ternyata masanya itu 2 gram. Nah, di situ 2 gram itu ternyata atom sulfurnya ada 1 gram, atom oksigennya itu masanya 1 gram. Nah, yang sulfur trioksida kalau masanya 2,5 gram, di situ massa sulfurnya 1 gram, sedangkan massa oksigennya 1,5 gram, 1,5 gram ya. Nah, ini kan perbandingannya tetap, yaitu ini 1:2 gitu ya, dan ini 1:3 gitu ya. Maaf, ini 1:1. Ini perbandingannya bilangan bulat 1:1, ini 2:3 gitu ya. Itu perbandingan masanya. Kalau perbandingan atomnya ini 1:2, ini 1:3 gitu ya. Tapi perbandingan masanya ternyata ini jumlah masanya, perbandingan massa oksigen itu yang kalau di sulfur dioksida maka massa oksigennya itu 3, massa di sulfur dioksida-nya itu 2 gitu ya perbandingan massanya. Kalau dibandingkan dengan sulfur ya nanti di sini 1:1 massanya, jadi di sini 2:3. Nah, fakta tersebut itu mengikuti teori atom Dalton bahwa atom suatu unsur mempunyai massa yang konstan dan karakteristik yang disebut sebagai massa atom atau berat atom ya. Contoh, untuk setiap sampel hidrogen klorida HF gitu ya, di sini itu perbandingan atomnya jelas ya, HF 1H 1F, atomnya bandingnya 1:1. Tetapi perbandingan masanya itu akan selalu 19 untuk atom F dan 1 untuk atom hidrogen. Nah, ini hanya mungkin jika massa dari atom dari fluor dari F ini adalah 19 kali lebih berat atau 9 kali lebih besar daripada massa atom H dari atom yang mana saja gitu ya. Contoh soal latihan nanti silahkan sendiri, saya nggak akan membahas di sini gitu ya. Nah, silahkan dicoba, ini juga silahkan dicoba, nanti kalau masih belum jelas itu kita bisa diskusikan di kelas online kita ya. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan hipotesis Avogadro ya. Hipotesis Avogadro dikemukakan di tahun 1811 gitu ya. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, dua gas yang berbeda dan memiliki volume yang sama itu akan mengandung jumlah partikel yang sama. Syaratnya ini ya, diberi syarat ini ya, nanti lebih lanjut kalau kita membahas gas gitu ya. Ini kalau volumenya sama maka jumlah partikelnya juga akan sama. Contoh ini
ini catatannya suhu dan tekanan sama ya. 5 liter gas oksigen dengan 5 liter gas nitrogen itu akan mengandung jumlah partikel yang sama, jumlah oksigennya dan nitrogennya itu akan sama. Oke, kita lebih lanjut ke lebih detail tentang atom ya. Model atom Thomson yang dikemukakan di tahun 1903. Sebuah atom itu terdiri dari awan difus yang bermuatan positif dengan elektron negatif tertanam secara acak di dalamnya. Ini model roti kismis gitu ya. Roti kismis itu acak mestinya kismisnya. Tapi sekarang kismis kadang-kadang rotinya ya tetap dikumpulkan isinya ya, enggak diacak. Padahal mestinya yang namanya roti kismis itu acak ini, enggak ada ngatur jaraknya ini berapa enggak ada. Nah, ini ditemukan ketika mengamati sinar katoda yang diproduksi pada elektroda negatif dan ditolak oleh kutub negatif medan listrik. Nah, sinar katoda itu adalah aliran partikel yang bermuatan negatif yang kemudian dalam perkembangannya nanti disebut sebagai elektron. Nah, ini percobaan katoda itu suatu tabung hampa yang diisi suatu gas tertentu, kemudian di ujung-ujungnya itu diberikan muatan listrik. Kemudian diberi muatan listrik, maka akan terjadi akan berpendar ya warna ya. Ini kemudian yang dikembangkan menjadi untuk membuat televisi segala macam itu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman sekarang sudah nggak mengenal televisi dengan tabung katoda gitu ya. Yang dikenal sekarang LED atau LCD. Seperti yang saya ungkapkan di pendahuluan, perkembangannya itu LCD yang dulunya hitam putih jadi LCD yang berwarna segala macam. Nah, ini juga dulu tabung katoda ini dulu juga awalnya juga hitam putih, kemudian dalam perkembangannya jadi berwarna juga televisinya. Oke, nah di tahun 1897 ya, Thomson itu mencoba meletakkan magnet di dalam ini ya, tabung sinar katoda ini ya, di dekat ini. Dan juga mengulanginya dengan tidak hanya magnet tetapi kemudian arus listrik yang didekatkan. Nah, ternyata sinar itu ada yang dibelokkan ya. Oke, contohnya saja ini kemudian akhirnya menemukan perbandingan muatan listrik terhadap massa elektron tunggal gitu ya, dan memenangkan Nobel Fisika tahun 1906. Nah, ini kalau ini tabung sinar katoda ini ya, titik arus ini sinarnya dari sini gitu ya, dari kutub ini ke kutub ini, dari kutub dari katoda ya, katoda ke anoda, kemudian ini didekatkan magnet, ternyata berbelok. Kalau magnetnya kutubnya diganti, beloknya beda gitu ya. Nah, kemudian ada juga eksperimennya oil drop milikan ya, droplet minyak gitu ya. Kemudian ada ini. Oke, nah ini yang akhirnya dapat mengukur massa elektron tunggal ya. Nah, ini kemudian memenangkan Nobel Fisika tahun 1903. Ini penggunaan rumusnya ini, tegangan elektron itu sekian coulomb, kemudian massa elektron menurut Thomson itu sekian gitu ya. Nah, akhirnya ketemu massa elektron tunggal ya, 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram ke massa elektron. Oke, kemudian model atom Rutherford 1911. Sebuah atom dengan pusat padat muatan positif ya. Jadi muatan positifnya itu ada di inti ya, dengan elektron yang bergerak di sekitar nukleus pada jarak yang relatif besar untuk
kalau dibandingkan dengan jari-jari atom ya. Ini menggunakan percobaan ini ya, ini sinar radioaktif di kotak ini ya, uranium ya isinya. Kemudian ini ada yang dibelokkan ke arah arus negatif dan arus positif, dan ada yang tetap lurus. Nah, ini juga desainnya terkait ini ya, ini memenangkan Nobel kimia. Kalau ini Rutherford ini memenangkan Nobel kimia 1908 ya. Ini sinar ini dipancarkan, dilewatkan ke apa ya, plat tipis, plat emas tipis. Sebagian besar itu diteruskan dan dibelokkan, hanya sebagian kecil yang dipantulkan kembali ya. Bandingannya 1:8.000 ya. Ini memancarkannya karena uranium itu memancarkan sinar alfa. Sinar alfa itu sebagian besar melalui ini ya, tetapi sebagian kecil. Artinya apa? Artinya di sini itu sinar alfa kan bermuatan positif ya. Nah, itu yang benar-benar mengenai muatan positif itu hanya kecil, sedangkan sebagian besar itu diteruskan atau dibelokkan. Artinya dibandingkan atom, kalau tadi Bohr tadi kan atom itu padatan bermuatan positif ya, jadi mengukurkan teorinya atom Bohr gitu ya. Nah, ini kecil. Nah, kemudian ini kesimpulannya setidaknya di dalam di dalam atom itu ada sebagian kecil yang mempunyai muatan yang sama dengan partikel alfa ya, dan juga ada menempati area yang kecil ya. Nah, itu kemudian ini kesimpulannya akhirnya terkumpul di dalam inti, dan proton itu memiliki muatan yang berlawanan dengan muatan elektron. Muatan elektron negatif, ini muatan proton itu adalah positif ya. Massa proton itu lebih ini 1800 kali 1840 kalinya ya dengan massa elektron. Ini 1800 salah itu. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan kira-kira model atom Rutherford ini, kalau ini jari-jari atom, nah, maka intinya itu di bagian kecil saja. Jari-jari atom itu sekitar 100 pikometer ya, sedangkan jari-jari inti atom itu 5 kali 10 pangkat minus 3. Gimana membayangkannya? Oke, kalau membayangkannya kalau kira-kira seukuran Gelora Bung Karno, maka intinya itu hanya akan seukuran kelereng ya, kira-kira seperti itu, kecil sekali. Oke, kemudian eksperimen Chadwick ya, di tahun 1932 merumuskan bahwa adanya neutron ya di dalam inti atom. Jadi ini eksperimennya itu ditumbuhkan atau partikel alfa ya, dengan atom helium. Ternyata itu menghasilkan atom karbon dan ada neutron ya. Sehingga dan neutron ini ternyata tidak bermuatan, tidak punya muatan, tetapi masanya itu sebanding dengan massa proton. Letaknya juga ada di inti gitu ya. Nah, ini kalau perbandingannya muatannya, kalau dalam coulomb, kalau dalam unit muatannya, elektron itu -1, proton itu +1, sedangkan neutron itu 0.
Kalau masanya ini 1800 ya, bukan 1, tapi 1800 ini. Nah, ini massa. Oke, massa atom. Nah, dari atom Dalton yang menyatakan bahwa atom atau unsur memiliki massa atom yang karakteristik dan tetap ya, atau memiliki berat atom. Nah, ini berat atom itu diukur dalam satuan AMU, disingkat U ya, Atomic Mass Unit, atau kalau dalam buku-buku bahasa Indonesia kadang-kadang ditulisnya SMA. Apa? Satuan massa atom. Tapi saya lebih senang menggunakan AMU gitu ya, Atomic Mass Unit. Nah, Atomic Mass ini mestinya didasarkan pada satu standar gitu ya, karena mengukur berat itu mesti ada standarnya. Kalau standarnya nggak seragam itu juga nggak jelas gitu ya. Nah, ini standarnya didasarkan pada massa atom dari atom karbon, di mana didefinisikan bahwa satu atomic unit atau U itu ya, satu AMU itu merupakan 1/12 massa satu atom karbon 12. Ini yang ditimbang atom karbon 12 ya, isotopnya yang karbon 12. Atau satu massa atom karbon 12 itu tepat 12 AMU. Nah, definisi ini menghasilkan satu AMU untuk massa atom hidrogen. Jadi atom hidrogen yang keringan itu satuannya jadi 1 AMU ya. Oke. Kenapa massa hidrogen itu dikatakan 1 AMU? Nah, ini ternyata kebanyakan unsur di alam itu terdiri atas campuran yang seragam 2 atau lebih jenis atom dengan perbedaan massa yang kecil. Nah, atom-atom atau unsur yang sama tetapi mempunyai perbedaan massa itu disebut sebagai isotop. Bukan stop ya. Kalau stop mah enak. Ini isotop. Nah, contoh ini atom hidrogen itu punya 3 isotop. Dan besi itu punya 4 isotop. Nah, contohnya ini atom hidrogen. Atom hidrogen itu ada yang dituliskannya ini H11, ada H12, ada H13. Nah, perbedaan massa ini yang disebabkan oleh perbedaan jumlah neutron yang ada di sini. Ini yang hijau ini neutron. Ini intinya itu proton. Kalau ini hanya 1 proton saja, kalau ini ada 1 proton 1 neutron, makanya massanya 2 gitu ya. Jumlah protonnya 1. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, nanti lebih detail. Nah, secara kimia isotop mempunyai sifat yang identik ya. Sifatnya itu identik. Perbandingan relatif dari isotop-isotop suatu unsur adalah tetap. Jadi di alam itu perbandingannya antara H1, H2 dan H3 ini itu perbandingannya adalah tetap. Oke. Kemudian notasi untuk penulisan atom gitu ya. Ini atomnya ini ditulis SY. Kemudian ada angka yang di atas kiri atas itu A, yang di kiri bawah itu Z. Apa itu? Gitu. Nah, unsur dapat didefinisikan sebagai materi yang mempunyai atom-atom dengan jumlah proton yang sama, disebut sebagai nomor atom. Nah, Z itu adalah nomor atom, atomic number, nomor atomnya, nomor atom. Ini
jumlah proton dari unsur-unsur yang sama. Jadi kalau nanti tadi seperti tadi ada yang di bagian pojok kiri bawah hidrogen itu kan ini sama satu ya, karena jumlah protonnya sama satu. Nah kemudian tadi isotop itu, kalau isotop itu yang membedakan adalah nomor masanya. Di pojok kanan di pojok kiri atas gitu ya, itu ini ada A. Apa itu A? Kalau Z tadi adalah nomor proton, kalau A itu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, sehingga itu akan menghasilkan massa. Kenapa? Karena massa proton dan neutron tadi kan sama ya. Jadi dan pastikan bahwa nomor atom gitu ya, nomor atom itu selalu lebih kecil dibandingkan nomor massanya. Jadi ini ya, nomor, atau dengan kata lain A itu selalu lebih besar dengan dibanding Z ya. Kemudian untuk kenetralan muatan atom, maka di dalam atom itu jumlah elektron dan jumlah protonnya itu selalu sama ya. Proton dan elektron. Ini untuk atom netral itu jumlahnya sama. Hati-hati ya, proton dan elektron, bukan neutronnya. Nah, neutronnya itu kadang-kadang berbeda. Lanjut ya. Oke, contoh ini. Uranium 235 gitu ya. Uranium 235 itu memiliki jumlah proton itu 92, sehingga jumlah elektronnya juga 92. Kemudian memiliki jumlah neutron itu 143. Makanya kalau dijumlah itu menjadi 235. Uranium 235 itu berarti uranium yang masanya 235 atomic mass unit ya. Sedangkan nomor atomnya itu sama dengan jumlah protonnya yaitu 92 ya. Ini kan sama dengan. Nah ini ya nomor masanya, sehingga ini ya 235 yang tadi. Simbolnya uranium itu U, sehingga dituliskannya adalah seperti ini, U92235 ya. Oke, ini contoh. Kayaknya ini saya belum hide, jadi cepat saja. Kobalt itu jumlah neutronnya berapa, jumlah protonnya berapa, nanti dicek ya di tabel periodik. Jumlah protonnya itu jumlah neutron itu 33. Kalau itu 33 berarti jumlah protonnya berapa, masanya 60. Masanya 60 berarti ini 27. Elektronnya berapa, atom netral berarti sama 27. PR 81. Neutronnya berapa, neutronnya 46, maka protonnya adalah 35. Elektronnya juga 35. Nah kalau dari sini nomor atomnya berarti 29, nomor masanya berarti 65. Siapa yang punya itu? CU ya, CU 29. Oke, contoh soal nanti bisa dicek sendiri ya. Ini sudah ada jawabannya. Ini latihan soalnya juga, nanti tidak terlalu panjang. Nanti kalau masih belum jelas kita bisa bahas di pertemuan online kita. Ini juga nanti silahkan dicoba sendiri. Oke, kita masuk ke tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur ini merangkum sifat fisika dan kimia unsur. Pada awalnya itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Yang atas ya, nomor yang atas. Ini Mendeleev, belum Mendeleev ya. Mendeleev ya. Pertama kali ini kan Mendeleev. Kemudian yang modern itu berdasarkan kenaikan nomor atom itu
diusulkan oleh Mosley yang sekarang yang dipakai itu ya, tabel periodik modern. Ini didasarkan pada tersusun dalam yang baris yang disebut periode, kemudian kolom yang disebut golongan. Nah ini kalau awal itu kira-kira seperti ini ya, golongan 1, golongan 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini aduh nggak kelihatan, saya pakai yang biru nih, nggak kelihatan juga ya apa, tellurium dan yodium. Dulu yodium itu yang di 6 ya, golongan 6. Nah, karena nomor masanya itu 127, sedangkan tellurium itu 128. Nah, ini terbalik dulu ya. Tetapi kemudian kalau yang di tabel periodik modern sudah ini berdasarkan kenaikan nomor ini ya, kenaikan nomor atom. Nah kalau ini ditulisnya nomor atom itu yang atas ya. Perhatikan apa namanya di sini legendnya dari setiap tabel ini. Yang atas itu atomic number. Nah ini tellurium itu 52, yodium itu 53. Tetapi masanya itu lebih berat, masanya lebih berat yodium. Oke, ini tabel periodik modern akhirnya ini ya. Ada ya yang mendatar, ini disebut sebagai periode. Satu periode ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Periode 1 hanya 2 unsur, periode 2 ada 8, periode 3 8, periode 4 itu nanti ada berapa? 18 gitu ya. Periode 5 18, tapi periode 6 sudah lebih panjang lagi. Oke. Kemudian yang dalam satu kolom itu disebut sebagai golongan. Oke. Golongan yang paling kiri ini biasa disebut golongan 1A atau logam alkali. Kemudian yang sebelahnya golongan 2A itu sering disebut sebagai golongan logam alkali tanah. Nah, kemudian golongan 7A ini sering disebut sebagai golongan halogen. Paling kanan itu 8A itu sering disebut golongan gas mulia ya. Yang di tengah ini yang warnanya berbeda ini sering disebut golongan logam transisi. Sedangkan yang terpisah ini sebenarnya nggak terpisah. Cuman kalau ini ditempatkan di sini, di bagian sini itu jadi panjang banget, nggak muat satu kotak ini. Ini untuk menyederhanakan saja ya. Kalau punya kertas yang panjang gitu, nah ini dituliskan di sini. Ini golongan lantanida dan aktinida atau golongan logam transisi dalam. Oke. Metal, non-metal, dan metaloid. Jadi kalau digolongkan ini ada logam, golongan logam. Ini berdasarkan sifatnya, yang logamnya ini. Kemudian yang non-logam itu yang biru. Yang ini itu metaloid. Metaloid itu ya diantaranya. Sifatnya memantulkan cahaya atau mengkilap gitu ya. Kalau yang logam ini ya. Kilap dapat ditempa sehingga bisa menjadi lempengan tipis atau menjadi kabel ya, ini label atau daktil gitu ya. Jadi bisa diulur gitu ya. Jadi kabel itu kalau metal. Umumnya itu dalam temperatur ruang itu padat, kecuali nanti logam Hg ya, cair. Menghantarkan listrik dan panas itu untuk metal.
Sedangkan non metal itu ya tentu saja tidak mempunyai sifat-sifat seperti logam gitu ya. Kebalikannya gitu. Cenderung untuk hancur ya kalau di tempa gitu ya, dipukul dengan ini cenderung hancur. Bukan merupakan konduktor baik untuk listrik maupun untuk panas. Umumnya itu berbentuk gas, beberapa itu berbentuk padatan. Nah, kalau kemudian bereaksi dengan logam membentuk senyawa ionik. Sedangkan metaloid tentu saja yang tidak mempunyai sifat keduanya atau mempunyai sifat diantaranya. Oke, rumus kimia merupakan simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan unsur di dalam senyawa. Di dalam senyawa itu kandungannya unsurnya apa saja, jumlahnya berapa, perbandingannya gitu ya. Nah, itu disebut sebagai rumus kimia. Nanti ada unsur, ada senyawa ya. Unsur itu ada unsur bebas, biasanya tidak tergabung dengan unsur yang lain di dalam suatu senyawa. Kalau bergabung itu nanti bentuknya senyawa. Contohnya logam, besi, logam natrium, logam kalium atau potasium. Ini tidak bergabung. Ini unsur bebas. Nah, untuk yang non logam umumnya unsur bebas ini berada dalam bentuk molekul diatomik. Contohnya untuk hidrogen itu di alam adanya sebagai H2, tidak H berdiri sendiri, enggak. Oksigen itu akan bentuk O2, nitrogen itu N2, klorin itu Cl2, fluorin F2 gitu ya. Tetapi beberapa unsur itu bisa membentuk molekul yang lebih besar. Contohnya fosfor itu menjadi P4 atau P10 gitu ya. Sulfur itu bisa S, bisa S8. Oksigen itu juga bisa membentuk O3 ya, ozon. Bukan hanya O2 tapi ozon juga. Tetapi yang paling stabil adalah oksigen, O2. Komposisi dari senyawa itu sudah spesifik. Contohnya ini senyawa ionik ya. Besi 3 oksida, Fe2O3, ini besi 3 oksida ya bacanya. Tersusun dari unsur besi dan oksigen, di mana perbandingan unsur besinya ada 2 dan unsur oksigennya itu ada 3. Contohnya CONH2 2 kali atau bisa dituliskan CON2H4 ini ya. Tetapi biasanya tanda kurung itu untuk menunjukkan grup atau gugus fungsi gitu ya. Untuk menunjukkan struktur senyawanya. Jadi tetap sebagai CONH2 2 kali gitu ya, bukan sebagai CON2H4. Kemudian ada yang namanya hidrat. Ini kristal yang mengandung molekul air. Contohnya kalsium sulfat, hidrat ya, 2H2O. Atau ini mungkin teman-teman lebih sering melihat yang ini ya, prusi ya, orang Jawa bilang itu prusi. Ini tembaga sulfat, ini dalam bentuk hidrat H2O. Caranya ngecek kalau dia hidrat ya coba dipanaskan, berubah enggak. Kalau ini tembaga sulfat hidrat ini kalau dijadikan anhidros menjadi CuSO4 itu warnanya putih, tapi kalau CuSO4 5H2O itu warnanya biru ya. Nah, ini ya. Yang menghilangkannya ya dengan pemanasan saja. Oke.
kita masuk ke reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu biasanya dituliskan ini ya, lengkap seperti ini reaksi kimia. Dipisahkan dengan tanda panah. Memisahkan apa? Memisahkan reaktan. Senyawa mula-mulanya, kemudian dengan produknya itu dipisahkan dengan tanda panah. Gitu ya. HCl dan kalsium karbonat ini ini juga ada fasenya, ini ada koefisiennya gitu ya. Ini fasenya, ini disebut sebagai reaktan, sedangkan kalsium klorida, air dan karbon dioksida itu sebagai produk. Ya, dipisahkan antara reaktan dan produk itu dengan tanda panah. Panahnya ini kebetulan panah 1. Nanti ada macam-macam panah beberapa. Kalau reaksi itu biasanya ada 2 ya. Panahnya itu ini menandakan hasil ya, artinya hasil. Panah reaksi itu yang panah 1, kemudian merah saja. Panah 2 biasanya di bawah. Nah, panah ke kanan dan ke kiri, artinya ini reaksi dapat balik, reversible. Reaksinya bisa berjalan ke kanan, reaksinya bisa berjalan ke kiri. Kalau yang ini itu reaksinya tidak reversible ya, hanya ke kanan saja, menghasilkan produk saja. Tidak ada produk yang bisa terbentuk lagi menjadi reaktan. Tapi hati-hati, nanti ada panah ini bukan panah reaksi ya. Kalau ada tanda panah di ujungnya, ini bukan tanda reaksi. Atau panahnya seperti ini bukan reaksi gitu ya. Ini nanti ada maknanya sendiri. Atau ini ya. Nah, ini resonansi. Sedangkan ini nanti diskoneksi gitu ya. Nah, ada sendiri maknanya. Tapi yang kita pelajari cukup 2 saja, yaitu panah normal seperti ini dan ini. Ini aja ya. 2 ini saja. Oke. Kemudian apa ya? State of matter. Bentuk materinya apa? Biasanya digunakan S, L, G atau EG gitu ya. Aqueous. S itu untuk padatan, L itu untuk bentuknya cairan murni ya, liquid. Kalau cairan itu larutan itu nanti EG gitu ya, aqueous, terlarut di dalam air. Kemudian G itu gas. Jangan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya untuk reaksi, meskipun kita menulis dalam kalimat bahasa Indonesia, tapi ini state-nya itu jangan diterjemahkan. Nanti ada P, G, C ya, C cair, ini gas. Lah ini apa ini? Larutan, L. Ini enggak pas gitu ya. Nanti L-nya jadi bingung antara liquid atau larutan gitu ya. Gunakan yang ini jangan digunakan, gunakan yang ini saja. Solid ya padat ya solid, cair ya liquid, gas ya gas, kemudian terlarut di dalam air ya aqueous. Oke, nanti akan dipelajari lebih lanjut bagaimana bedanya atau ini ya, berdasarkan perbedaan keadaannya, apakah padatan atau liquid itu nanti. Oke, menyetimbangkan reaksi. Jadi jumlah atom untuk setiap jumlah atom di sebelah kiri dan kanan itu harus sama gitu ya, karena nanti masanya tetap gitu. Sebelah kiri panah dan sebelah kanan sama. Tapi ingat bahwa huruf sebagai subscript yang di bawah ini tidak boleh dirubah gitu ya. Ini itu tidak boleh dirubah. Yang boleh dirubah mana? Yang namanya koefisien yang ada di depannya penulisan rumus kimianya. Ini yang disebut koefisien.
yang ada di depan rumus kimia mengindikasikan jumlah molekul dari setiap ini berapa. Oke, penyetaraan itu dilakukan dengan ini, menyetimbangkan koefisiennya supaya ini awalnya mungkin kan ini kan nggak ada angka 2-nya gitu ya, H2 plus O2, hidrogen plus oksigen, H2 plus O2, jadinya H2O loh. Nah, di kiri ada 2 hidrogen, di kanan ada 2 hidrogen, tapi oksigennya di kiri ada 2, kok di kanan ada 1, maka disetarakan jadi ini. Kalau ini dikalikan 2 kali 2 berarti 4, hidrogennya ini juga 4, oksigennya ini ada 2, ini 2 kali 1 juga 2. Ingat bahwa untuk menyetarakan reaksi kimia itu bahwa angka untuk jumlah setiap atom baik di kiri dan di kanan itu sama, gitu ya. Mau dikalikan di tengah maupun di depannya itu sama. Contohnya reaksi. Oke, lanjut saja. Ini materinya panjang, ini ada total ada 70 slide gitu ya. Ada yang namanya molekul yang terbentuk ketika unsur non-logam itu bergabung. Biasanya molekul netral itu tersusun dari 2 atau lebih atom. Banyak senyawa itu juga mengandung hidrogen. Contohnya CH4, SiH4, GeH4, NH3, PH3 dan seterusnya. H2O. Nah, ini kan ini cuma yang 22 gitu, tetapi bisa lebih. Oke, jumlah atom hidrogen yang bergabung itu dengan non-logam, misalnya dengan C, dengan N, dengan H, itu akan sama dengan tempat yang disediakan oleh atom non-logam tersebut, sehingga nanti kalau dihitung jumlah elektronnya itu akan memenuhi kaidah gas mulia, gitu ya. Nah, molekul itu adalah kumpulan atau agregat yang terdiri dari sedikitnya 2 atom dalam susunan tertentu yang terikat bersama-sama oleh gaya kimia atau ikatan kimia. Contohnya ini H2, ini cuma satu unsur membentuk molekul H2. Ini ada H2O, ini ada NH3, ada CH4. Ada istilah molekul diatomik, hanya terdiri dari 2 atom. Terlepas itu nanti jenis atomnya 1 atau jenis atomnya 2 ya. Ini yang disebut sebagai molekul diatomik. Contohnya tadi hidrogen ini ya. Ini termasuk diatomik ini. Hidrogen ini termasuk diatomik. Bisa juga N2, DO2, Br2, HCl. Hati-hati, HCl di sini adalah molekul ya. CO. Oke. Ada molekul poliatomik ya, tentu saja yang lebih dari 2 atom tadi. Ini H2O, NH3, CH4 dan lain-lain. O3 gitu ya kalau yang satu dari satu jenis atom. Oke. Kemudian ada yang namanya ion. Ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan total itu tidak sama dengan 0, bisa positif, bisa negatif ya. Nah, kalau itu positif, muatannya bermuatan positif, maka disebut sebagai kation. Bagaimana kation itu terbentuk? Kation itu akan terbentuk kalau atom netral itu kehilangan 1 atau lebih elektronnya, maka akan dihasilkan yang namanya kation. Contoh, logam natrium ini memiliki 11 proton dan 11 elektron, Na.
Tetapi kalau dia kehilangan satu elektronnya menjadi Na+. Nah, ini yang disebut sebagai kation. Konfigurasinya ini 11 proton dan 10 elektron. Nah, sedangkan anion itu adalah ion yang bermuatan total negatif. Dia biasanya bertambah. Ini terjadi kalau atom netral itu menangkap satu elektron atau lebih, gitu ya. Maka akan dihasilkan yang namanya anion. Contohnya klorin, itu harusnya netralnya adalah atau netralnya 17 proton dan 17 elektron. Tetapi kalau dia menangkap satu elektron menjadi 17 proton dan 18 elektron. Menjadi Cl-. Ion juga ada ion monoatomik, ada ion poliatomik. Ion monoatomik itu kalau hanya mengandung satu atom. Contohnya ini tadi yang saya contohkan tadi, ada natrium, ada klorin, ya, Cl- ya. Ada Ca2+, jadi muatannya bisa lebih dari satu gitu ya. Ini 2+, O itu O2-, Al itu Al3+, N3-. Ini yang monoatomik karena ini jenis atomnya hanya satu gitu ya. Ada yang diatomik atau poliatomik gitu. Itu lebih dari satu atom. Contohnya apa? Ini OH, ini muatannya minus. Cn muatannya minus. NH4 itu muatannya plus, NO3 itu muatannya minus. Itu kalau poliatomik. Oke, ini silahkan dibuat latihan, dipahami sendiri gitu ya. Oke, monoatomik itu yang biasanya membentuk monoatomik itu ini ya, golongan alkali dan alkali tanah itu biasa membentuk monoatomik. Kemudian unsur logam transisi beberapa ini membentuk monoatomik. Kemudian ini unsur-unsur non logam membentuk ion monoatomik. Oke, ini contoh penulisannya. Ini rumus molekulnya, kalau ditulisnya ini H2, H2O, NH3, CH4 itu disebut sebagai rumus molekul. Ini kalau dituliskan H-H atau H-O-H, ini disebut rumus struktur. Rumus molekul, ini rumus struktur. Nah, ini model ya, model apa ya, bola pasak. Model yang ini model feeling. Ini kalau saya punya modelnya, tapi kayaknya nanti saja pas diskusi saja ya. Oke. Rumus molekul itu menunjukkan jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat. Nah, itu disebut sebagai rumus molekul. Tetapi ada juga yang namanya rumus empiris. Ini menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana pada atom-atomnya. Bedanya apa? Ada bedanya. Contoh, ini rumus molekulnya H2O itu, ya rumus empirisnya juga H2O. Tetapi kalau C6H12O6, apa ini? Glukosa ya. Glukosa. Ini rumus molekulnya C6H12O6. Nah, ini disebut rumus molekul. Tetapi rumus empirisnya seperti apa? Ini ya, perbandingannya kan 6 banding 12 banding 6, itu berarti 1, 2, 1 ya. CH2O. Jadi kalau dicari molekulnya akan berbeda. Kalau digambarkan dari rumus empiris ini akan berbeda dengan rumus molekul. Bisa ya, kalau menggambarkan modelnya itu menggambarkan rumus strukturnya ya harus dari rumus molekulnya gitu ya, bukan dari rumus empirisnya. O3 ini ya rumus empirisnya ya O saja. O2 itu juga rumus empirisnya juga N2H4 atau H2O2 misalnya. N2H4 ini NH2 gitu ya. Kemudian ini kalau ini tadi kalau rumus molekul ya. Kemudian kalau ionik gimana? Nah, namanya rumus senyawa ionik atau rumus
apa ya, rumus unitnya gitu ya, rumus senyawa ionik biasanya sama dengan rumus empirisnya. Perbandingan kation dan anion setiap senyawa adalah 1:1 gitu ya. Anion kationnya ya, karena nanti penyusunnya adalah anion kation. Maksudnya gimana? Ya ini plusnya 1, minusnya juga 1. Kalau plusnya 2, minusnya juga 2. Sehingga senyawa tersebut bermuatan listrik netral. Ini bukan es batu ya, ini NaCl ini. Kira-kira kalau digambarkan ini nggak bisa berdiri sendiri ya, langsung strukturnya seperti ini. Ini rumus senyawa ionik contohnya Al2O3. Ini Al-nya adalah Al3+, oksigennya adalah O2-. Jadi supaya sama maka ini dikalikan 2 nanti plus 6, ini dikalikan 3 itu maka minus 6 ya, supaya sama. Ini maksudnya 1:1 antara kation dan anion ya. Ini Ca nya 2+, Br nya minus gitu. Na nya plus, CO3 nya minus. Ini CO3 tidak sendiri-sendiri tapi bergabung. Oke, ini penamaan senyawa ion monoatomik ya. C 4- itu karbida ini ya. Si 4- silisida. Nitrogen N3- nitrida. Fosfor 3- maka namanya fosfida. Akhirannya ida ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian golongan 6A ini ada oksida, ada sulfida, muatannya 2-. Selenida, telurida gitu ya. Golongan 7A itu ada muatannya -1, itu fluorida, bromida, iodida. Tetapi ini punya beberapa muatan nanti ya. Kemudian ini ya untuk kation dan anion senyawa-senyawa anorganik. Logam-logam itu ini aluminium itu Al3+, kemudian amonium itu H4+ gitu ya. Nanti silahkan dipelajari sendiri ini. Oke. Nah, untuk penamaan senyawanya bagaimana? Untuk senyawa ionik gitu ya. Nah, senyawa ionik ini biasanya terdiri dari logam dan non-logam. Anionnya yang non-logam, kemudian kationnya yang logam. Anion non-logam itu ditambahkan ida, ada nama senyawa. Contohnya, tapi namanya pakai nama apa ya? Inggris ya. Nah, ini barium klorida. Akhiran ida ya, akhirannya ida. Ini biasanya disebutnya potasium oksida atau kalsium oksida boleh. Potasium oksida, kalsium oksida boleh. Magnesium hidroksida. Ini hidroksi ya. Ini potasium apa? Potasium nitrat ya, ini bukan nitrida. Kalau nitrida itu N-, kalau ini nitrat. Potasium nitrat.
ini nggak pakai ida ini akhirannya, karena ini sudah namanya sendiri. Mana ini, sebentar saya balik lagi. Ini ya, kalau nitrida itu N3, ini nitrat yang ini ya, NO3 minus. Ada nitrit, ini nitrida. Beda ya, nitrit itu NO2 minus, kalau nitrida itu N3 minus. Oke ya. Next. Oke. Itu kalau unsur yang logam ya. Kalau logam transisi bagaimana? Katian-katian berbeda dari unsur yang sama menggunakan angka Romawi. Kenapa ada angka Romawinya? Karena biasanya logam-logam transisi ini memiliki muatan yang lebih dari satu. Contohnya ini, Fe di sini, ini ya. Berapa muatannya? Kalau Cl kan minus, kalau ada 2 berarti ini Cl-nya 2 minus, berarti Fe-nya plus 2, ya. Plus 2, maka dituliskannya besi 2 klorida, gitu ya. Apakah ada yang 3? Ada, kalau kita punya FeCl3 misalnya. Ini ya. Ini 3, ini plus 3 nantinya ya. Ada 3 Cl minus, berarti minus 3, sehingga Fe-nya adalah plus 3. Maka namanya adalah besi 3 klorida. Ini untuk membedakannya. Diberikan muatannya Cr2S2 S3, berarti ini Cr-nya 3 plus ya. Kromium 3 sulfida. Oke, lanjut. Nah, untuk senyawa molekular, tadi senyawa ionik ya, ini senyawa molekular. Senyawa molekular itu yang biasanya bukan logam ya. Unsur non logam dengan non logam atau dengan metaloid. Ya. Maka digunakan biasanya beberapa itu menggunakan istilah umum H2O. Itu biasanya langsung disebut sebagai air. Padahal nanti hidrogen oksida gitu ya. Namanya panjang banget, susah, air gitu ya. Nitrogen apa? Hidrogen nitrida gitu. Trihidrogen nitrida. Wah, susah ya. Hidrogen oksida ya. Susah. Maka dia disebut air, amonia, kemudian metanal, kemudian C60 lupa saya. Oke. Unsur di tabel periodik yang berada di lebih kiri ditempatkan di depan. Ini hidrogen dengan oksigen di kiri-kiri yang mana? Kiri yang hidrogennya, berarti namanya nanti ditulis di depan. CH4 mana yang kiri? Namanya yang hidrogennya kiri. Unsur terdekat dengan golongan terbawah ditempatkan di depan. Jika lebih dari satu senyawa dapat dibentuk dari unsur-unsur yang sama, digunakan awalan untuk mengindikasikan nomor dari masing-masing atom. Kemudian unsur terakhir diakhiri dengan ida. Contoh HI. Yang lebih kiri siapa? Hidrogen. Yang ini lebih bawah siapa? I. Hidrogen iodida, ya. NF3. Yang lebih kiri siapa? N. Berarti nitrogennya kiri. Nitrogen trifluorida. Ini ada trinya ya. Tadi di sini ada awalannya. Berapa jumlah atomnya? Ini fluornya ada 3, berarti trifluorida. Ya. Oke, kemudian ini siapa yang lebih kiri? Wow, sama ini satu golongan. Siapa yang lebih bawah? Yang lebih bawah adalah S-nya. S-nya berarti ditaruh di depan. Oksidanya. Nah, ini ada SO tadi, ada SO2, ada SO3 ya. Maka namanya nanti adalah sulfur dioksida. Ada sulfur trioksida. Oke. N2Cl4. Ini ada awalannya, ada jumlahnya. Nanti kalau nitrogen saja N-nya dikira 1 gitu ya. Berarti dinitrogen tetraklorida. NO2, nitrogen dioksida. Ini bahan beracun ya.
N2O. Beda ya? Oh, beda. Ini dinitrogen monoksida ya. Dinitrogen oksida atau dinitrogen monoksida. Bisa juga kalau ada kemungkinan dinitrogen dioksida juga bisa, maka di sini dia pakai mono gitu ya. Nah, ini gas ketawa. Ya. Kalau kena gas ini ya. Atau dengan flowchart penamaan gitu ya. Kita lihat mulai, apakah terdapat logam dalam senyawa? Oke, ya, berarti menggunakan merupakan senyawa ionik. Tadi aturannya seperti apa? Jika tidak, maka dia menggunakan aturan ini dulu. Apakah terdapat NH4 di dalam senyawanya atau tidak? Kalau iya, nanti berarti nanti namanya adalah senyawa ionik juga. Kalau tidak, berarti nanti namanya senyawa molekular. Oke, kita lanjut senyawa molekular. Apakah salah satunya hidrogen? Jika ya, maka namanya senyawanya adalah hidrogen titik-titik ida. Jadi kalau ada hidrogen mesti hidrogen titik-titik ida. Tinggal menyisipkan nama pokok non logam pada tanda ini ya. Misalnya H2S berarti hidrogen sulfida atau dihidrogen sulfida. Kalau tidak ada hidrogen, maka senyawanya menggunakan prefix D3 dan lain-lain sesuai aturan. Jadi, sekarang kita lihat senyawa ionik. Apakah logam memiliki lebih dari satu muatan positif? Kalau punya lebih dari satu muatan positif, maka gunakan penamaan dengan identitas muatan logam. Ada angka Romawinya. Kalau tidak, maka gunakan unsur logam atau nama Inggrisnya. Ya. Ini kemudian, apakah anion hanya mengandung satu unsur anionnya? Jika tidak, maka gunakan anion dari salah satu anion poliatomik. Ada nitrat, ada sulfat, ada fosfat. Nah, itu silakan ambil sana. Tapi kalau ya, berarti gunakan nama anion non logam dengan menambahkan ida pada nama pokok non logamnya. Ini flowchartnya kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Ini terkait dengan asam. Ini masih asam itu dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen H+ ketika dilarutkan ke dalam air. Ini nanti bahasan detailnya nanti di bagian asam basa ya. Contohnya HCl. HCl ini bukan senyawa ionik ya. NO3 itu juga bukan senyawa ionik. Tapi ini senyawa molekular. Tetapi ini dalam suhu ruang HCl itu berupa gas ya. Terus kalau yang di lab itu kok bentuknya cair. Nah, itu hidrogen klorida yang sudah terlarut. Jadi nanti tidak murni HCl itu sudah terlarut dengan air. Berapa? Paling tinggi itu 37%. Makanya nanti kalau konversi molaritas itu atau persen dari persen, nah itu silahkan dihitung yang benar ya. Ketika dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Ini asam klorida ya. Asam. Ada yang menghasilkan ion hidrogen H+, ya, menghasilkan H+. Ada juga asam okso, merupakan asam yang mengandung hidrogen, oksigen dan unsur lain. Unsur lain ini biasanya unsur pusatnya, ya. Hidrogennya itu tidak langsung terikat pada unsur pusat biasanya. Contohnya ini HNO3 atau asam nitrat. Ini ya gambarnya. Oksigennya ini yang merah itu oksigen, ini nitrogennya, oksigennya yang merah. Hidrogennya itu terikat pada atom oksigen. Asam karbonat ini nanti juga seperti itu. C-nya akan berikatan dengan oksigen. H-nya akan terikat pada oksigen juga. Enggak ada hanya terikat pada C. Nah, ini perlu, kalau menggambarkan ini perlu hati-hati. Sulfat juga ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini beberapa nama asam yang simpel ya. Hidroklorik asid HF atau hidrogen klorida. Hidroklorik asid HCl, hidroklorik asid HBr, hidroiodik asid HI,
hidrocyanik acid HCN, bahaya ini kalau gasnya, kalau berubah jadi gas. H2S, hidrosulfurik acid ya, hidrogen sulfida atau hidrosulfurik acid. Oke, untuk penamaan asam oksoasid dan asam oksoanion ini ada beberapa, karena biasanya oksigennya itu jumlahnya bisa macam-macam gitu ya. Kayak oksigennya yang terikat itu bisa beda-beda. Ada yang ya oksigennya ini ya, kalau ini normalnya di mana? Normalnya ini ya, normal asam okso. Kalau ketambahan satu oksigen nanti namanya menjadi ada pernya, tambahan satu. Kalau ini per titik X acid ini dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia asam per titik at gitu ya. Kemudian ini anionnya nanti tinggal hilangin asamnya gitu ya. Nah, kalau yang normalnya ini kan apa? Contohnya hidroklorik klorik asid gitu ya. Klorik asid, bukan hidroklorik. Klorik asid nanti ada asamnya namanya anionnya namanya akhirannya. Kalau ketambahan berkurang oksigennya itu nanti ada akhiran aus. Ini ya, bahasa Indonesia saya lupa ya, nanti coba saya carikan bahasa Indonesia. Saya jelaskan ketika pertemuan online. Kalau berkurang lagi oksigennya nanti ada hypoous acid. Contoh normalnya ini klorik asid HClO3, ini normalnya ya, ini yang normal. Ketambahan oksigen maksudnya gimana? Ini HClO3 ini normalnya jadi HClO4 ketambahan satu, namanya perklorik asid. Nah, ini anionnya namanya perklorat, ini kan klorat. HClO2 ini kan berkurang oksigennya, chlorous acid, klorid. Ini klorat, ini klorid gitu ya. Nah, ini asam klorid gitu ya. asam klorid. Kalau berkurang lagi, tinggal oksigennya itu tinggal satu saja, namanya hipochlorous acid atau hipoklorid di bahasa Indonesia hipoklorid acid. Oke, kemudian basa digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Nanti definisinya lebih detail kita bahas di asam basa ya. Contohnya NaOH atau sodium hidroksida atau natrium hidroksida gitu ya. Kemudian kalium hidroksida atau potasium hidroksida. Ini kalau dilarutkan dalam air kan menghasilkan OH- ya. Barium hidroksida. Oke. Ini adalah beberapa contoh penamaan senyawa gitu ya. Yang umum. Air, amonia. Ini nama sistematiknya dihidrogen monoksida. Ini trihidrogen nitrida gitu ya. Dry ice, es kering atau ini ya CO2. Solid, karbon dioksida ya, karena padat ini dry ice. Ini yang padat ya, solid. Kalau ini gas ke karbon dioksida gitu ya. NaCl, garam meja, garam dapur, ini sodium chloride dan seterusnya ya. Nanti silahkan di baking soda. Ini NaHCO3 itu baking soda, ini sodium hidrogen karbonat, macam-macam ya. Ini yang umum. Oke, sekarang apa perbedaan molekul dan rumus unit itu? Ini kaitannya kalau molekul itu kan senyawa molekular, ini senyawa ionik ya. Formula unit.
rumus senyawa ionik gitu ya. Rumus senyawa ionik ini paling gampang. Oke, kalau dalam grup muatannya totalnya netral, ini dipisahkannya sebagai molekul. Nah, kalau di dalam ini ya, muatan grupnya netral dari partikel-partikel yang bermuatan, ini disebut formula unit gitu ya. Susah terjemahannya. Oke, contohnya kalau air itu kan bisa dipisahkan sebagai H2O gitu ya. Tetapi di dalam ini ya, air itu bisa dipisahkan sebagai H2O ini tersendiri. Ini kan unit tersendiri. Ini namanya molekul gitu ya. Molekul. Tetapi kalau NaCl kita nggak bisa memisahkan, ini kan Cl-nya yang gede, ini Na-nya yang kecil ini. Kita misahkan NaCl sendiri itu nggak bisa. Kita motong itu mesti ada Na dan Cl gitu ya. Tetapi di situ setiap kita motong ya di situ ada Na yang dikelilingi dengan Cl dan seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian kekerasan dan kerapuhan. Senyawa molekular itu lebih lembut ya dibanding ini ya, nggak keras biasanya. Kalau senyawa ionik itu keras biasanya. Kemudian mudah hancur gitu ya, karena tarikannya itu lemah ya, ikatan antar molekulnya itu lemah, dipisahkan satu dengan yang lain bisa. Sedangkan senyawa ionik itu biasanya keras tetapi rapuh karena ikatannya yang kuat dan ada tolak menolak antara anion. Jadi kalau sudah diberi dipisah sedikit gitu, karena ada ya ini kayak tumpukan ini plus minus kalau digeser sedikit ini minus ketemu minus, nah ini ada tolakan ya sudah gampang langsung retak, langsung pecah gitu ya. Itu karena ada muatan itu ya. Contohnya garam dapur itu, kalau sudah dipukul sedikit pecah ya remuk gitu. Oke, kemudian titik lebur. Untuk melelehkan padatan dibutuhkan energi kinetik yang cukup sehingga cukup untuk memisahkan energi ikatan antar molekulnya gitu ya. Senyawa molekular karena ikatan antar partikelnya atau ikatan antar molekulnya itu lemah, maka dia biasanya titik leburnya rendah. Kemudian umumnya dalam bentuk gas ya. Dalam ada banyak senyawa molekul yang bentuknya gas di suhu ruang. Sedangkan senyawa ionik itu biasanya karena ikatannya kuat, dia akan susah atau butuh energi yang sangat tinggi untuk melelehkan. Contohnya garam dapur itu kalau mau dijadikan garam dapur cair itu suhunya tinggi gitu ya. Berapa ratus atau lebih dari 1000 ya, saya lupa, nanti dicari sendiri gitu lebih. Tetapi mudah larut ya. Nah, hampir semua senyawa ionik itu berupa padatan di dalam suhu ruang. Kemudian kalau dilihat dari konduktivitasnya, memerlukan perpindahan muatan ya. Berarti di sini kalau nanti senyawa ionik itu pada keadaan padatan karena nggak ada yang bisa bergerak gitu ya, ionnya jadi nggak menghantarkan arus listrik, tetapi menghantarkan arus listrik kalau dalam bentuk fase liquidnya, fase cairnya, apalagi dalam larutannya gitu ya.
molekul ini tidak menghantarkan arus listrik di keadaan yang mana saja gitu ya. Kemudian apa namanya, karena tidak mempunyai yang bermuatan. Air kalau murni itu enggak menghantarkan arus listrik ya. Kenapa air kok kadang-kadang menghantarkan arus listrik? Nah, itu karena ada senyawa ioniknya yang ada di situ. Nah, itu baru bisa menghantarkan arus listrik. Oke, ini sepertinya slide terakhir ya. Ya, slide terakhir. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang perlu didiskusikan silahkan dicatat. Kemudian ketika kita ketemu online bisa kita diskusikan lebih detail ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.